Saya kira ini masa yang tepat bagi kita untuk mulai memberikan perhatian yang lebih besar ya pada Republik Demokratik Rakyat Korea ini. Menyikapi situasi geopolitik yang saat ini sedang terus berkembang di lapangan, pendapatnya mengenai hubungan Indonesia dengan Korea Utara itu sebaiknya seperti apa Mas ke depannya? Saya kira ini masa yang tepat bagi kita untuk mulai memberikan perhatian yang lebih besar ya pada Republik Demokratik Rakyat Korea ini. Dan sebetulnya pemerintah kita juga sudah melakukan itu ya, bisa dilihat dari kunjungan Menteri Luar Negeri kita bulan Oktober lalu ke Pyongyang untuk pertemuan bilateral dengan Menlu Korea Utara, dan saya kira baik Korea Utara maupun Korea Selatan misalnya memiliki harapan yang besar kepada Indonesia untuk bisa menjadi pemain kunci dalam menjaga stabilitas di semenanjung Korea dan kawasan. Pas tahun lalu Mas bilang kan ada kesempatan juga bagi negara-negara ASEAN untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Itu gimana sih Mas sebenarnya? Oh ya, jadi ketika itu kan ketika itu ini momennya itu KTT ASEAN di Kuala Lumpur ya. Nah, sebelum KTT di ASEAN di Kuala Lumpur itu ada bulan Oktober juga ya, ada pejabat kita yang mengatakan ini adalah saatnya untuk merangkul lebih erat Korea Utara. Karena begini, ASEAN ini kan punya ASEAN Plus 3 ya, yang melibatkan Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok dan Cina gitu ya. Tetapi di sana tidak ada Korea Utara. Saya pribadi khawatir dan selalu memandang bahwa engagement ASEAN dengan Korea Utara itu bisa menjadi salah satu instrumen untuk mencegah potensi agresivitas. Ya, jadi seringkali kita itu bertanya-tanya tentang mengapa satu negara tindakannya unfamiliar gitu ya, atau unfriendship gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita runut-runut, barangkali karena kita mengalienasi. Jadi saya kira ini kesempatan Korea Utara juga sudah terbuka ya, dan mereka sekarang ini punya program besar di Korea Utara itu. Program besarnya itu adalah pembangunan kawasan 20x10. Jadi dalam 10 tahun ini mereka berencana untuk membangun dan merenovasi 200 kota di Korea Utara. Nah, program besar ini kan membutuhkan daya dukung yang kuat, termasuk juga daya dukung dari masyarakat internasional, dari kalangan bisnis masyarakat internasional. Nah, saya kira ini peluang yang baik bagi kalangan bisnis Indonesia, juga baik kalangan bisnis di ASEAN, untuk melibatkan diri dalam proyek besar yang sedang dikerjakan oleh Korea Utara ini. Dan dengan demikian engagement kan terjadi. Nah, saya kira engagement dalam bidang ekonomi, engagement dalam bidang sosial, budaya, dan juga dalam bidang politik ini adalah instrumen-instrumen penting yang harus dikembangkan untuk sama-sama menjaga stabilitas kawasan kita gitu. Balik lagi hubungan Indonesia dengan Korea Utara gitu Mas, sejauh ini sudah cukup atau harus ada yang diperbaiki lagi itu gimana? Kita akan hubungannya dengan mereka cukup baik, saya kira ya, hubungan politik cukup baik. Hubungan bisnis yang memang agak terganggu ya, agak terkendala karena ada beberapa sanksi yang diberikan baik oleh PBB maupun oleh Amerika Serikat gitu ya, terhadap perdagangan dengan negara ini. Tetapi ini kan zaman yang saya pikir menuntut kita semua untuk lebih kreatif ya, dalam mengembangkan praktik-praktik perdagangan itu. Saya kira kan tidak semua barang yang dilarang untuk diperdagangkan dengan Korea Utara ya. Ada barang-barang yang barangkali memang mereka butuhkan, kemudian juga ada barangkali teknologi yang kita butuhkan ya, barangkali itu bisa dikerjasamakan tanpa harus bersinggungan dengan katakanlah aturan-aturan atau sanksi-sanksi yang telah diberikan oleh PBB dan juga negara-negara lain selama ini ke Korea Utara.
Mengawali pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Kompas Pagi di Kompas TV Channel 11 pada televisi Anda.